Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Skar dengan NIM 2011201014. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas case based learning deteksi molekuler. Baik, kasusnya adalah Lactase beta galaktosidase dari Escherichia coli STRK12 dengan SSC number NCBI NC 000913.3 pada suatu perlakuan ingin diketahui tingkat ekspresinya. Nah, kita akan kembali mengenal tentang bakteri, yaitu merupakan mikroorganisme yang memiliki struktur sederhana, bersel tunggal, tidak memiliki membran inti sel, kemudian memiliki ukuran yang mikroskopis. Ada beberapa dasar dalam pengelompokan bakteri, yaitu dapat berdasarkan bentuk, jumlah dan letak flagel, kemudian kebutuhan terhadap oksigen, dan karakteristik dinding sel, serta cara mendapatkan makanan. Baik, selanjutnya adalah mengenal Lactase beta galaktosidase yang merupakan hasil dari sekresi bakteri E. coli dan ini memiliki tempat khusus baik dalam sejarah dan praktek biologi molekuler. Selain itu, kemampuannya untuk menandakan kehadirannya dengan menghasilkan produk reaksi biru yang mudah dikenali yang telah membuatnya menjadi pekerja keras dalam cloning dan prosedur biologi molekuler lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana aktivitas enzimatik dari Lactase beta galaktosidase. Yang pertama, dapat membelah disakarida laktosa untuk membentuk glukosa dan galaktosa yang kemudian dapat memasuki glikolisis. Kemudian enzim dapat mengkatalisis transgalaktosilasi laktosa menjadi alolaktosa, dan ketiga, alolaktosa dapat dipecah menjadi monosakarida. Kemudian alolaktosa dapat dipecah menjadi monosakarida. Nah, kemudian tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan E. coli ya. Ini merupakan bakteri coliform yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae yang merupakan bakteri enterik atau bakteri yang dapat hidup dan bertahan di dalam saluran pencernaan. E. coli merupakan bakteri berbentuk batang, bersifat gram negatif, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan merupakan flora alami pada usus mamalia. Nah, kita akan memasuki pada kasus. Kemudian metode apa yang digunakan untuk kasus ini, yaitu menggunakan ELISA yang merupakan prosedur imunologis berdasarkan reaksi antigen antibodi yang dimonitor dengan pengukuran enzim. Metode ELISA didasarkan pada kerja imunologi yang dikombinasi dengan reaksi enzimatik. Reaksi imunologi dalam sistem ELISA ditandai dengan adanya ikatan antigen antibodi atau sebaliknya. Teknik ELISA pertama kali diperkenalkan tahun 1971 oleh Vetter dan Eva. Mereka menggunakan teknik ini dalam bidang imunologi untuk menganalisis interaksi antara antigen dan antibodi di dalam suatu sampel, di mana interaksi tersebut menggunakan suatu enzim yang berfungsi sebagai pemberi sinyal. ELISA memiliki 4 langkah prinsip, terdiri dari pelepasan, pemblokiran, pengaktifan antigen dan antibodi, serta pengembangan warna. Nah, kemudian bagaimana sih prinsip dari metode ELISA? Yang pertama, menggunakan enzim untuk mendeteksi ikatan antigen dan antibodi. Kemudian enzim dikonversikan dari substrat tidak berwarna menjadi produk yang berwarna yang mengindikasikan terjadinya ikatan AGAB. Kemudian ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi tergantung dari desain metode yang dibuat. Kemudian apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam metode ELISA? Yang pertama, sampel yang akan diuji, kemudian antibodi atau antigen, kemudian polystyrene microtiter flat, kemudian blocking buffer, kemudian wasting buffer, selanjutnya substrat dan enzim. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan dalam metode ELISA? Yang pertama, absorpsi antigen atau antibodi pada fase padat, kemudian penambahan sampel dan reagen, dilanjutkan dengan inkubasi, lalu pemisahan dengan reaktan, kemudian penambahan reagen enzim, lalu penambahan enzim pendeteksi, kemudian yang terakhir pembacaan hasil. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih pembacaan hasil dari metode ELISA. Yang pertama dapat secara kualitatif, yaitu dengan melihat ada tidaknya antibodi atau antigennya.
Positif atau tidaknya ini ditentukan dari terbentuknya warna. Kemudian yang kedua dengan kuantitatif yaitu mengukur jumlah antibodi dan titer. Kemudian rumusnya yaitu Y sama dengan D plus A min D dibagi 1 tambah X per Y akar B. Nah, kelebihan dari metode ELISA sendiri yaitu yang pertama spesifitas dan sensitivitasnya sangat tinggi, kemudian tidak ada reagen ataupun limbah yang bersifat radioaktif. Kemudian peralatan cenderung tidak terlalu mahal dan banyak tersedia. Kemudian yang terakhir dapat digunakan untuk banyak deteksi penyakit infeksi. Nah, kemudian ELISA juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, sistem yang dijalankan dalam melakukan ELISA cenderung lebih kompleks apabila dibandingkan dengan metode yang lainnya. Kemudian yang kedua, memungkinkan terjadinya false positif atau negatif, terutama pada sampel hasil mutasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.